Jadi 2014 lewat skripsi akhirnya diaplikasikan membuat platform Bahaso itu ya. Iya, Itu betul. keren sekali ya. Iya, itu mulai dikenal orang-orang saya dari situ. Belum ada platform sejenis, jadi mungkin kita yang pertama waktu itu. Metodenya benar-benar baru di Indonesia, belum ada. Jadi benar-benar merevolusi cara belajar terkait penguasaan bahasa asing. Kenapa saya melakukan itu? Karena ternyata dari hasil riset, setiap orang yang menguasai bahasa Inggris pasti dia akan punya tingkat ekonomi yang lebih baik sekitar 37%. Dari seorang mantan hackers tapi dinobatkan oleh Forbes 30 orang menurut majalah Forbes under 30 dan sangat signifikan buat Indonesia. Kita ngobrol dengan Theovan Ari Widakdo, founder daripada Bahaso, bagaimana kehidupannya mengubah landscape Indonesia lewat platform demi platform. Mas Theo, apa kabar nih? Baik, terima Gimana kasih Pak perasaannya Jimmy. waktu dinobatkan Forbes 30 ini, under 30? Ya pasti tentunya kaget ya, dan ya nggak nyangka, dan ya pasti senang juga sih. Jadi kan pernah bayangkan nggak izin nih Mas Theo dari Wonosobo ya, Wong Wonosobo termasuk Forbes 30 Iya. dengan keahliannya IT lah ya. Iya. Saya lihat sejak SMA kelas 2 Iya. otodidak lagi belajar Iya. IT-nya itu. Iya. Bisa cerita sedikit nggak background-nya Mas? Ya, jadi sebetulnya memang saya sangat suka IT dari zaman dulu waktu masih kecil karena sering main game kayak gitu ya. Terus SMP mulai belajar IT, terus SMA mulai ya kelas 1 SMA tuh mulai agak nakal-nakal dikit. Iya, ya. Yang ngehack sana sini itu. Terus tapi belajar udah dari SMP-nya itu. Jadi Theo sorry, waktu you belajar hacker itu waktu SMA ya? SMP. SMP sudah SMP, bisa ngehack. iya. SMP. Pernah ngehack apa aja nih? Macam-macam dulu ya, Gitu ya? tapi karena motifnya kalau dulu itu memang karena rasa ingin tahu, penasaran gitu. Karena hacker itu kan biasanya ada beberapa motivasi kan. Kalau kita dulu karena rasa penasaran, oh kita penasaran kayak gini bisa nggak sih, oh coba kita coba gitu, oh ternyata bisa ya, kita nembus ini lagi, oh ternyata bisa ya, wah jadi seru lah gitu. Jadi rasa penasaran itu aja jadi akhirnya dulu ya kebablasan gitu. Ya, Sering ngehack platform-platform dari luar negeri. Biasanya kita luar negeri yang kita ini. itu ya, wow. Sudah berapa platform yang you mampu hacking? Cuma pastinya lupa, tapi lumayan banyak lah. Jadi dulu intermezzo singkat nih. Jadi kurang lebih kenapa kok bisa kebocoran barusan ini data yang terhack itu? Ya kalau itu karena memang faktor security-nya memang lemah dan Berat ya. manajemen security-nya saya kira juga ya kurang lah intinya gitu. Itu Sayang sih. nggak kurang saja sih, terlalu teledor ya. Sangat sih. Apalagi data-data negara kan. Iya, iya betul. Waduh, nanti kita bicara masalah itu di lain kali ya. Theo, kalau kita bicara tentang tadi dinobatkan oleh Forbes 30 itu dalam rangka apa? Bisa cerita sedikit nggak? Sebetulnya saya sendiri kurang tahu juga karena awal kita juga sebenarnya nggak punya cita-cita atau apa seperti itu ya, karena biasanya hal-hal recognition kayak gitu kan biasanya mereka ngeliat dari impact atau dari apa yang mungkin kita lakukan seperti itu. Yang saya lakukan dulu memang yaitu saya mulai bisnis IT, terus kemudian ketika kuliah saya mencoba membuat beberapa ide usaha. Terus salah satunya 2014 itu lahir platform namanya Bahaso, di mana. Tapi sebelum Bahaso kan you mendirikan apa tuh, wonosobo.com. Oh iya, itu pas ketika masih SMA. Masih SMA kan? Iya, jadi SMA Bahkan kelas. SMA kelas berapa itu ya? Iya, itu kelas. Jadi SMA kelas 1 itu saya masih tadi yang nakal itu tadi ya, yang hack Ini itu. Mas Theo ini SMA 2, sebelumnya udah start bisnis lagi ya Mas? Nah, iya jadi setelah saya yang berkegiatan yang hacking itu terus kemudian ngerasa kayak bosan gitu ya. Karena udah bisa gini, udah bisa gitu. Akhirnya kelas 2 SMA itu saya bikin perusahaan IT karena kebetulan dari yang kelas 1 itu saya juga mulai buat namanya platform wonosobo.com. Tujuannya untuk mempromosikan wisata Wonosobo tapi melalui. Itu umur berapa ya Theo?
kelas 1 tuh umur berapa ya? Mungkin sekitar 16 16 tahun ya sudah. kurang lebih. Wow. Oke. Terus setelah itu orang mulai banyak kemudian mengenal saya ketika saya punya platform media online zaman itu ya waktu itu. Nah terus orang minta tolong saya untuk bikinin aplikasi, software, website dan sebagainya. Nah kelas 2 SMA itu kemudian ya udah saya resmiin aja jadi perusahaan aja gitu. Akhirnya saya bikin bisnis IT kelas 2 SMA. Saya punya legal company waktu itu. Terus dapat banyak project dari perusahaan-perusahaan, terus dari government, pemerintah lokal dan sekitarnya. Akhirnya dari situ ya udah bisnis saya IT saya berkembang. Terus saya punya tabungan, saya pakai untuk kuliah ke Jakarta. Wow. Jadi saya bisa kuliah akhirnya ke Jakarta. Nah di Jakarta saya bikin kantor cabang ceritanya. Jadi saya punya Itu ya? kantor di Wonosobo, terus saya bikin kantor cabang di Jakarta tuh awal-awal kuliah. Nah setelah pindah ke Jakarta, klien saya juga akhirnya mulai banyak. Jadi mulai banyak perusahaan-perusahaan di Jakarta, kementerian-kementerian yang juga jadi klien saya. Nah akhirnya saya berkembang. Jadi ya itu saya sempat bikin platformnya wonosobo.com, sempat bikin antivirus, sempat bikin apa namanya ya beberapa platform. Yang terakhir 2014 itu mungkin yang lebih banyak orang kemudian mengenal saya itu lewat ketika saya skripsi, lalu saya membuat sebuah skripsi yang saya bilang saya pengen skripsinya itu menjadi sesuatu gitu. Wow. Jadi nggak cuman sekedar numpuk di perpus setelah selesai, tapi saya ingin skripsi setelah skripsi yang kalau selesai, saya ingin skripsi ini jadi barang lah, jadi sesuatu yang bisa diwujudin. Nah di situ saya bikin Bahaso itu 2014. Jadi 2014 lewat skripsi akhirnya diaplikasikan membuat platform Bahaso itu ya. Iya Itu betul. keren sekali ya. Iya itu mungkin mulai dikenal orang-orang saya dari situ karena memang tahun 2014 itu masih belum ada platform sejenis, jadi mungkin kita yang pertama waktu itu. Terus dan metodenya benar-benar baru di Indonesia belum ada, jadi benar-benar merevolusi cara belajar orang-orang terkait penguasaan bahasa asing. Jadi berapa bahasa aja tuh ya? Fokus saya waktu itu masih ke bahasa Inggris karena Bahasa Inggris doang ya? betul, pertama karena waktu itu saya ya? ingin mengadres waktu itu alasannya pengen address masalah terkait masyarakat Indonesia yang masih kemampuan bahasa Inggrisnya masih kurang. Termasuk sebetulnya saya sendiri gitu. Bahasa Inggrisnya juga jelek waktu itu. Nah, saya menciptakan itu tujuannya agar masyarakat Indonesia tuh bahasa asingnya terutama bahasa Inggris lebih baik. Kenapa saya melakukan itu? Karena ternyata dari hasil riset setiap orang yang menguasai bahasa Inggris pasti dia akan punya tingkat ekonomi yang lebih baik sekitar 37%. Jadi selalu akan punya chance secara ekonomi itu ada peningkatan kalau kita menguasai bahasa Inggris. Gitu. Nah, itu juga dari risetnya. Nah, dari situ saya buat itu. Dan dari sisi bisnis saya juga ngelihat di Indonesia bimbel-bimbel aja ramai gitu kan. Yang mulai dari yang sedengan sampai yang mahal itu juga banyak dan laku. Nah, saya dari sisi bisnis, ini worth it banget untuk kita develop. Nah, dari sisi misi utama saya ngelihat yaitu tadi. Kalau anak-anak muda Indonesia itu bisa menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris, ya tentu akan meningkatkan level ekonomi mereka. Karena mereka akhirnya kan bisa punya akses untuk kalau nanti mereka mau lanjut kuliah ke luar negeri, atau kalau mereka bisnis, mereka punya chance untuk bisa ekspor bisnisnya, berinteraksi dengan bayar-bayar dari luar dan sebagainya. Terus negara kita juga banyak potensi pariwisata, banyak orang luar datang. Terus kemudian mereka bisa berinteraksi, tentu ini kan akan jadi hal yang luar biasa. Jadi 10 tahun ya sudah ya Mas Pio. Kalau kita ngelihat Bahaso ini itu apps lah ya. Platform. Mereka bayar berapa? Kalau awal-awal itu kita charge sekitar 100 ribuan per bulan. Per bulan. Terus semakin berkembang ya semakin banyak paket pricingnya. Oke. Nah itu kurang lebih ya itu berjalan sampai sekarang dan sudah memberikan impact yang ya lumayan untuk masyarakat Indonesia juga. Berapa juta sekarang?
Ya ada 1 juta lebih 1 juta siswa, lebih ya, iya, iya. seluruh Indonesia Kita belajar. edukasi. Saya lihat nggak cuman bahasa Inggris saja sekarang ya. Betul, sekarang berkembang. Sekarang udah berapa bahasa ya? Sekarang udah ada beberapa bahasa, ada bahasa Mandarin, Mandarin. lain-lain juga. Wow, jadi bayar 100.000 dia belajar sendiri dari situ ya. Jadi kalau kita ngelihat perjalanan Mas Tio ini dari SMP otodidak ya, Iya, IT ya. betul, betul. Apalagi Wonosobo, Iya, kota kecil lah ya. Iya. Internet aja masih ngadat-ngadat terus Waduh, kan, dulu frustasi masih kan ya. sulit ya. Ke warnet, masih warnet, zaman Ya, warnet saya kan belajarnya ya. di warnet. Belajarnya di Dulu warnet. iya, otodidaknya itu belajar di warnet. Otodidaknya di warnet Iya, ya. Ya dengan game dan semuanya ya. heeh. Jadi sampai satu perjalanan ke Bahaso itu ya. Iya, betul. Lihat medan Indonesia sendiri. Apa sih misi utama Bahaso selain bahasa, mempelajari bahasa? Inovasinya akan menuju kemana ini Bahaso ini? Sebetulnya ya kalau dari sisi Bahaso sendiri memang dari awal kita set up itu kita bangun memang tujuannya untuk bisa mengedukasi masyarakat Indonesia, membantu meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia, terutama anak mudanya melalui penguasaan bahasa asing. Jadi lain misinya di situ. Dan sejujurnya sebetulnya saya juga sudah exit as a business gitu di tahun 2020 lalu. Gitu. Jadi Di Bahaso sudah lepas. udah lepas. Sekarang udah diambil orang. Iya, Wow, saham oke. udah diambil ulang, udah dibeli, terus saya mulai lagi yang lain gitu. Iya, iya. Saya dengar setelah Bahaso ini sekarang mengembangkan High App ya. HF belum tahun ya? 2018, 2019. Jadi High App punya misi untuk mengalahkan bahkan lebih besar dari WhatsApp gitu. Ya, waktu itu kita Gimana bisa cerita sedikit nggak ya? Ya, jadi karena basically saya senang inovasi. Jadi saya dari perjalanan SMA itu saya selalu menghasilkan inovasi-inovasi based on problem. Jadi saya biasanya ngeliat problem terus saya nyari caranya gimana sih cara memecahkan masalah ini lewat keahlian yang saya miliki yaitu lewat IT gitu kan. Jadi muncul platform apa. Nah, itu ada Bahaso untuk penguasaan bahasa asing. Terus kemudian setelah itu saya bikin aplikasi namanya HF waktu itu. Ya seperti tujuannya hanya untuk pengen bisa memfasilitasi orang Indonesia bisa berkomunikasi dengan mudah dan cita-citanya pengen punya platform seperti WhatsApp sendiri ya, cita-cita awalnya seperti itu. Dengan kelebihan-kelebihan yang kita develop yang tidak dimiliki oleh WhatsApp pada saat itu gitu. Iya, iya. Jadi tapi HF sendiri belum take off lah ya. Nah kebetulan ketika pandemi, HiApp itu sebetulnya fokusnya memang masih kalau bahasa startupnya itu masih bakar uangnya lah gitu. Jadi kebetulan pandemi dan saat itu kita lagi mau fase fundraising. Tapi karena ya tadi karena faktor eksternal pandemi itu, jadi waktu itu mau nyari investasi juga susah. Nah akhirnya ada satu company dari Korea yang tertarik dengan platform kita dan ya akhirnya mau nggak mau, akhirnya platformnya kita jual, akhirnya diakuisisi. Gitu ya. Iya, jadi secara bisnis ya akhirnya kita untung gitu. Iya, iya, iya. Tapi mimpi suatu saat untuk kita mau create platform messaging sendiri masih ada gitu. Ya ini tinggal nanti kita tata dulu lah semuanya. Jadi kalau kita ngelihat ya Mas Tio dalam generasi milenial Indonesia Emas ini. Nah, Jadi you menjadi salah satu di antara 30 anak muda versi FOB yang umur 30. ya. Mengembangkan Wonosobo, Bahaso, High App. Where do we go next sih kalau you ngelihat dari dunia digital Indonesia sendiri? Kalau di industri digital karena potensi di Indonesia itu masih sangat luas dan sangat besar, tentu masih banyak space yang bisa kita masuki. Terutama karena memang di Indonesia itu banyak permasalahan. Jadi biasanya kita ngelihat dari permasalahan dulu, solusinya apa, inovasinya kita buat. Ngelihat juga pasti dari sisi bisnisnya apakah itu bisa ada peluangnya atau enggak, tentu pasti kita juga akan lihat dari sisi itu gitu. Nah, jadi kalau kita bicara industri digital di Indonesia pasti masih sangat luas sekali, masih sangat luas. Kalau saya kebetulan karena selain
bisnis di industri digital, saya punya software development company, terus punya marketing platform juga, dan beberapa produk-produk berbasiskan digital yang saya kembangkan sekarang. Nah, saya juga sekarang aktif di sosial juga untuk mengempower UMKM di seluruh Indonesia, terutama di binaannya organisasi NU. Oke. Iya. Iya, iya. Jadi kalau kita ngelihat perjalanan Indonesia sendiri ya, Theo ya, dengan Starlink segala, how do you anticipate Starlink ini? Apa yang bisa menjadi benefit dan juga tantangan bagi Indonesia sendiri? Ya, tentunya ada plus minus ya kalau saya lihat. Dari sisi positifnya kalau saya lihat, tentu masyarakat kita, terutama yang tinggal di daerah 3T, yang di pinggiran-pinggiran yang aksesnya sulit dan sebagainya, akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Karena yang tadinya mereka nggak bisa akses ke internet, akhirnya dengan teknologi itu mereka akan bisa akses. Tentu ini akan memeratakan akses informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Itu sisi positif yang saya lihat. Dan tentu ketika daerah-daerah pelosok itu mereka bisa terakses oleh internet, maka akses informasi menjadi terbuka. Dan tentu kesempatan untuk orang-orang di situ belajar, kemudian memanfaatkan untuk ekonomi, bisnis dan yang lain, itu juga akan terbuka lebar. Seperti yang saya tadi cerita, saya aja bisa IT juga dulu belajarnya dari internet gitu. Saya bisa bangun bisnis juga karena saya memanfaatkan internet gitu. Artinya akses edukasi dan akses ekonomi akan sangat mudah didapat oleh orang-orang di daerah-daerah yang pelosok itu. Namun dari sisi negatifnya, kalau kita bicara seperti Starlink, tentu pasti punya ancaman juga. Ya, tentu kita tahu bahwa Starlink ini kan buatan luar Indonesia. Kalau kita bicara jaringan atau network gitu ya, lalu lintas data pasti kan otomatis kalau kita menggunakan Starlink ya akan lewat situ kan. Ibaratnya kita pakai jalan tol orang lain kayak gitulah. Nah, tentu ada resiko rentan semua informasi yang melalui jalan tol itu tentu ya tadi rentan untuk ketahui oleh pihak-pihak luar dan sebagainya. Iya, iya. Jadi akses data itu jadi rentan gitu. Nah, ini yang jadi PR. Iya, iya. Jadi memang selalu ada kesempatan dan juga ancaman lah ya. Betul. Selalu dua side itu. Betul, Tapi memang betul. Melihat keadaan Indonesia sendiri memang Starlink dibutuhkan. Betul. Tapi juga menjadi ancaman yang sangat besar. Ya. Apalagi kemarin dengan kebocoran data negara yang dengan mudah dan kelihatannya penaltinya nggak seimbang gitu ya. Iya, data itu disepelekan. Iya, betul. Itu kan semacam kalau di dalam bisnis model korupsi berapa triliun tuh hilang data. Iya. Gitu kan ya. Iya. Jadi pandangan seorang anak muda ya, Theo ya, apalagi dulu pengalaman hackers ya. Iya. Cyber di Indonesia. Bagaimana sih kurang lebih dunia hacker di Indonesia ini? Kalau kita flashback ya, memang aktivitas hacking itu memang sudah lama kalau di Indonesia ya, historicalnya ya. Iya pastilah. Dari zaman era-era saya waktu itu dan teman-teman kita punya komunitas. Tapi kita tuh waktu itu memang fokusnya itu karena ya tadi rasa ingin tahu, dan biasanya kita itu lebih seneng kalau ibaratnya mau iseng itu isengnya keluar, bukan ngisengin sesama orang Indonesia gitu. Jadi ada aturan secara tidak tertulis, kita tuh nggak boleh nyerang atau nge-hack ke sesama orang Indonesia, nggak boleh. Oke. Ya di era saya ya waktu itu nggak boleh. Kalau ketahuan di komunitas itu dibully lah intinya gitu. Jadi nggak boleh. Kalau mau keluar gitu, keluar negeri gitu. Makanya ya saya waktu itu ke Belanda lah, ke negara mana gitu lah. Nah kalau kita lihat sekarang ini kan aksi hacking ini kan menjadi sesuatu hal yang sangat negatif ya, artinya banyak kemudian digunakan untuk yang arahnya lebih ke ekonomi dan politik. Nah ini yang menurut saya jadi ancaman yang serius gitu, karena
Motivasi hacker itu kan ada beberapa, ada motivasi karena ilmu pengetahuan, rasa penasaran tadi, terus kemudian ada karena motivasi ekonomi, kemudian ada motivasi politik dan aktivisme. Nah, di era sekarang ini udah campur aduk gitu. Iya, iya. Dan kalau kita lihat case-case yang kemarin ya motifnya jelas ekonomi dan politik gitu. Wow. Jadi kalau pandangan you sendiri mungkin yang terakhir nih dari journey ya, you memfokuskan kehidupan dalam dunia digital lah, Iya, I assume nowadays ya. iya. Bagaimana peranan daripada generasi milenial atau Gen Z di Ya. bawahnya semuanya menghadapi era sekarang industri berapa 5.0 atau 6.0 udah nih ya. Iya, iya. Bagaimana sih pandangan bisa memberikan tips-tips nggak what the young generation must know or must do? Ya. Jadi kalau apa namanya yang bisa kita sarankan ya ke teman-teman, tentu yang namanya teknologi kita nggak akan bisa lepas. Yang namanya teknologi pasti akan terus berkembang. Yang namanya teknologi pasti akan memberikan dampak, baik itu positif atau negatif. Nah kita sebagai apa namanya orang yang nggak akan lepas dari yang namanya teknologi ya, yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi. Jadi manfaatkan teknologi yang sedang berkembang ini untuk ya misal produktivitas, untuk bisa meningkatkan kapasitas kita, produktivitas kita, ekonomi kita. Nah manfaatkan hal-hal ke arah yang positif karena ketika kita mampu menangkap peluang-peluang, kita mampu beradaptasi dengan cepat, ya pasti kita akan menjadi pribadi yang lebih unggul dibandingkan orang lain. Misal yang terakhir perkembangan apa namanya AI tentu sangat signifikan. Kita bicara AI 5 tahun lalu mungkin agak advance gitu ya, artinya orang awam pun nggak ngerti gitu kan. Tapi sekarang nyatanya ketika AI implementasinya sudah sangat luas sekali, ibaratnya kita mau bikin naskah pidato aja bisa pakai AI gitu kan. Kita mau bikin gambar bisa pakai AI, kita mau bikin konten sosial media untuk apa namanya promosi dan sebagainya juga bisa pakai AI, meningkatkan produktivitas yang sangat luar biasa. Nah ini kan sesuatu yang bisa kita manfaatkan gitu loh. Berarti apa? Ya kalau kita nanti bisa menguasai skill bagaimana memanfaatkan AI ini, tentu kalau kita kerja, misal kita kerja di perusahaan gitu ya, atau di institusi, tentu produktivitas kita akan naik. Kalau kita bisnis, kita bisa manfaatin AI untuk bisa mengembangkan bisnis kita. Ini salah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan teknologi dengan baik. Gitu. Jadi nggak bisa lepas lah ya bahwa the next generations bahkan menuju Indonesia emas, peranan digital is mandatory untuk kita semuanya. Keywordnya kuncinya adaptif. Adaptif ya. Nah, ini penting sekali. So guys, penting untuk the young generation untuk adaptif menuju Indonesia emas ini. Mas Tio, sukses sekali ini untuk inovasi di kemudian hari dengan new apps atau new platform yang akan dikembangkan. Thank you untuk waktunya dalam Satu Cerita untuk Indonesia. Thank you. Terima kasih.